Jumpa lagi di dalam episode kali ini. Kita ada di rumah perubahan, situasinya sedikit berbeda, tapi kita akan berbincang-bincang santai seperti biasa. Dan kali ini, sahabat guru, saya sudah di sebelah saya sudah ada tamu, yaitu Prof. Uni, dan saya akan berbincang tentang pendidikan Indonesia. Selamat pagi, Prof. Uni. Selamat Terima kasih buat waktunya. Selamat nih Mbak, senang sekali diajak ngobrol sama bincang guru. Ya, Prof. Uni, saya mau bertanya nih ya tentang kondisi pendidikan di Indonesia sekarang ini. Kita mulai Katanya dari bincangnya santai. Tapi karena ini bincang-bincangnya guru ya, jadi Iya, kita berusaha untuk tetap menginspirasi. Jadi siap. santai tapi serius. Bro Uni, kita kan di Indonesia kalau kita lihat tuh diskrepansinya gitu ya, atau kemampuan gurunya kan antara yang di daerah dengan yang di kota tuh bedanya jauh banget ya Prof ya. Kira-kira kalau misalnya sekarang nih usaha-usaha apa sih yang dilakukan untuk mempersempit gapnya? Pertama saya mau ngucapin dulu selamat sama podcast Bincang Guru Terima ya. kasih. Waktu yang pertama, yang kedua saya ikutan melihat dan sudah subscribe. Asik, sudah seru banget sudah like, subscribe ya. teman. Dan pengen juga memberikan komen dukungan karena ini adalah sekelompok para guru yang kreatif, yang asik gitu kan, mengikuti perkembangan teknologi dan berbagi sama teman-teman yang lain. Jadi pertama kali aku lihat ini kok keren gitu ya. Terus di pengurus besar PGRI beberapa kawan bisa join nih sama bincang gurunya. Tentu saja. Ya, gitu. Jadi saya mau ngucapin selamat atas kreativitas yang memancing para guru untuk bisa berkreasi, untuk bisa sama-sama ya bahwa kita belajar tuh bisa di mana aja. Itu yang pertama. Dan itu sebenarnya salah satu cara bincang guru itu dengan kapasitasnya, dengan caranya itu memperkecil gap. Oh iya. Jadi memperkecil gap itu tidak harus dengan statistik, tidak harus dengan yang sulit-sulit, yang pokoknya yang besar gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Itu bisa kita lakukan namanya memperkecil gap. Misalnya ya teman-teman bincang guru, teman-teman PGRI di semua tingkatan, membuat pelatihan, mengajak berdiskusi, itu semuanya adalah memperkecil gap ya. Jadi kita nggak harus selalu bergantung kepada pemerintah, nggak sampai-sampai nanti. Iya betul. Kalau sekian tahun, terus dananya sekian, mereka harus mengikuti proyek harus mengikuti administrasi ini, nggak sampai-sampai kasihan gurunya. Betul. Jadi kita dengan teknologi ini memperluas akses, tapi yang paling penting tuh gimana sih sebenarnya kekuatan bersama itu disatukan. PGRI ini, di semua tingkatan kalau kita aware sedikit aja, klik gitu mereka PGRI, maka setiap hari, setiap saat mereka melakukan hal-hal yang bisa memperkecil gap. Jadi mari kita sama-sama memperkecil gap. Betul, gapnya tuh sangat besar. Gap sangat besar itu ya bisa karena berbagai macam hal gitu kan. Tetapi saya kali ini nggak akan ngomongin yang serius. Tapi apa yang bisa kita lakukan serius dalam pengertian, nggak akan ngomongin yang ini salah itu salah, nggak. Tapi apa yang bisa kita apa yang bisa kita lakukan sama-sama untuk memperkecil gap, untuk meraih kawan-kawan dari berbagai daerah dimanapun berada, untuk bersama-sama memberikan yang terbaik bagi pendidikan kita. Oke. Ya Prof, kan kita sudah 2 tahun ya pandemi. Terus ini baru mau mulai lagi nih ya. Lalu kemudian seperti Mas Menteri bilang juga kan learning loss-nya sekitar antara bisa 6 sampai masih lupa ya berapa bulannya. Tapi minimalnya tuh kan 6 bulan gitu. Terus ada pesan nggak Prof untuk guru-guru nih di Indonesia supaya lebih semangat lagi gitu? Kalau learning loss itu nggak jadi Indonesia. Betul, di seluruh dunia itu. Ya. Ini sebenarnya ada pesan bahwa guru nggak bisa digantikan. Benar. Jadi kalau dari PGRI
ya pemerintah daerah harus serius ngadain apa tuh namanya kebutuhan guru, peningkatan kualitas. Tetapi kita juga komunitas, organisasi profesi, siapa aja itu harus terus-menerus belajar. Karena kalau zaman dulu kan kita belajarnya di buku teks, Iya betul. ya kan? Bukunya diproduksi, disebarkan, Banyak-banyak, ya. Dan itu text time juga banyak biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Kalau sekarang kita bisa memproduksi dengan cara kita sendiri dalam quote unquote, atau kita dengan mendownload, atau kita melakukan secara elektronik gitu, apa aja yang kita bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting itu ada guidance. Jadi kalau orang-orang individu itu kesulitan, misalnya PGRI itu punya namanya Lingkar Belajar Guru. Oke. Keren banget itu. Lingkar Belajar Guru ya, sahabat guru, bisa nanti dilihat. Iya, jadi Lingkar Belajar Guru tuh kayaknya kita ingin empower guru dari akar rumput. Oke. Jadi apa yang mereka rasakan? Kebutuhannya apa? Apa yang mereka hadapi gitu. Baik misalnya, oh ini ada kurikulum baru, ya kan? Kemudian, oh ini ada metode baru, Ya. ada penilaian baru. Betul. Dengan teknologi, gimana ngedekatin anak-anak Ya. supaya anak-anak tetap semangat gitu. Gimana sih sebenarnya pembelajaran pemecahan masalah? Ya. Gimana kalau anak-anak itu belajarnya hybrid, artinya sebagian di rumah, sebagian di sekolah, Iya, lalu guru betul. mau ngapain? Iya. Gimana Aduh itu nilainya? pusing banget tuh Prof. Pastinya. Mbak aja yang ibaratnya di sekolah yang sangat, ya Iya betul. sangat advance, Baik. ya, dan Teknologi teknologi mumpuni gitu ya. mumpuni dan orang-orang Itu aja yang saya pusing. pusing apalagi enggak. Tapi Betul. intinya gini sih sebenarnya, kalau kita ngomong apapun juga, perubahan itu atau kurikulum itu adanya pada guru. Iya. Jadi guru tuh dengan segala kecintaannya, dengan komitmennya, dengan kasih sayangnya, itu pembelajaran udah 60% selesai. Oke. Sekembali dari hati ya, Karena karena dari hati. betul. Nanti nanti belajar ya di sini, coba cari. Mereka itu melakukan eksplorasi anak-anak ini. Iya. Dan datang lagi pada gurunya. Di situ gurunya mesti siap belajar kalau Iya. ada pendapat-pendapat yang berbeda. Betul. Jadi kita coba sederhanakan berbagai persoalan ini dengan perspektif guru, dan apa yang bisa kita lakukan agar perubahan ini bergerak serentak dari pusat ke bawah, dari bawah ke ada gerakan sentrifugal, sentripetal, itu bisa kita gerakan sama-sama. ya. Prof, karena kalau misalnya kita melihat ya, ini saya sih mungkin yang berpikirnya terlalu jelimet ya. Karena kalau misalnya melihat nih, terus baca, lalu kemudian ada teori-teori pembelajaran, lalu kemudian ada metode-metode pembelajaran. Nah itu kan kayaknya ruwet banget ya Prof Ruwet ya. banget. Nah tapi kalau tadi Prof bilang tuh kayaknya jadi sederhana gitu, karena kembali datang lagi dari guru, dari hatinya guru, motivasinya guru. Karena dengan kecintaan itu tadi Prof bilang 60% ya sahabat guru, kalau sudah datang dari cinta 60% permasalahan selesai. Lalu sih jadi berpikir bahwa iya juga ya, mau pakai metode apapun sebenarnya intinya sama. Intinya Prof, ya? sama, iya. Jadinya gini, karena itu saya sebagai ketua umum PGRI ya ingin menghimbau juga pemerintah daerah jangan terlalu bernafsu ganti kurikulum, Iya. gitu. Jadi pembaruan boleh dilakukan, ya kan? Diubah mindsetnya gurunya untuk tertarik. Kita mendidik anak juga kan dari rasa cinta dulu, Iya. rasa sayang. Anak itu percaya sama kita percaya sama anak, sehingga kemudian tumbuh Betul. kebersamaan. Apa aja dia mau ngomong sama gurunya, sama Iya. ibunya, Iya, sama betul. bapaknya. Jadi di dalam pembelajaran juga kayak gitu. Misalnya sekarang ada learning loss, ada kita memerlukan metode baru, pendekatan baru. Di-share aja bahwa didorong Iya. guru-guru itu ada vokal point gitu kan. Ada, kalau kami misalnya punya lingkar belajar guru gitu kan, yang kita ngajak siapa yang mempunyai kemampuan lebih, Iya. bahkan potluck gitu kan, membawa makanan sendiri di satu tempat oke. gitu. Belajar itu mungkin lebih kena, karena segini sejatinya anak-anak juga menuntut sesuai dengan perkembangan yang ada. Misalnya
mau ngomongin dinosaurus. Hmm. Dinosaurus ada binatang purba yang kita baca ini. Iya. Tiba-tiba anak-anak melihat beragam macam dinosaurus dan bertanya sama gurunya, kok dikatakanlah satu daerah dinosaurusnya kayak gini? Gimana Di guru daerah harus lain. di daerah lain? Gimana guru harus bisa menjelaskan? Disitulah kemampuan untuk mendorong berpikir kritis, Iya. melakukan eksplorasi, melakukan pemecahan masalah, melatih komunikasi yang sangat efektif kan gitu. Itu tuh sebenarnya yang diperlukan kita. Jadi daripada kita melakukan strukturisasi Iya. dia yang ngejelimet, Heeh. lebih baik kita mendorong perubahan-perubahan itu dilakukan Iya. agar anak gap itu makin kecil. Kan kita nih ceritanya gimana Iya, iya. mempersempit Iya. gap. Sekarang kan pemerintah juga sudah mulai menyederhanakan ya, which is sangat baik tuh. Misalnya dengan lesson plan-nya disederhanakan, nggak seperti dulu. Tapi Tapi lampirannya banyak. itu dia. Jadi so please. Guru saya kan taunya karena gurunya mengeluh. Oke. Ya, lesson plan-nya Sederhana. sederhana, but Mm-mm. lampirannya Nah, So, tapi lampiran, let's say misalnya, complicated. let's say lampirannya berbentuk seperti rubrik kayak gitu-gitu, yang Jadi memang perlu gitu ya, Prof ya. iya, Tapi terus kemudian kadang saya berusaha menempatkan diri saya ya. tempatkan Kalau saya dirimu di daerah misalnya Lebak. Iya. Jadi tempatkan dirimu. Jangan di tempat saya ya, Prof. Iya dong, ya semuanya ready. Iya. Gitu. Untuk saya misalnya saya harus mengadjust karena kemudian learning loss-nya setiap siswa kan berbeda-beda ya. Dan di Aman. dalam kelas saya ada 30 anak, 35 anak misalnya, atau mungkin 40 ya, Prof ya. Nah, Lalu kemudian harus diferensiasi. Nah, terus Gimana tuh? gimana tuh, Prof? Sederhananya di mana? Makanya ada autonomi akademik daripada guru. Yang penting tuh guru diberi wawasan bahwa Anda yang tertulis di dalam dokumen misalnya undang-undang apa kata mengembangkan potensi anak didik seoptimal potensi, ya kan? Potensi seoptimal mungkin. Seoptimal. Berat loh, Prof. Iya itu dia. Nah hal-hal lain ya hal-hal lain di dalam manajemen guru itu juga harus ditata. Jangan memberikan beban bahwa mengembangkan potensi seoptimal mungkin, tapi kemudian sorry to say, Iya. ya kesejahteraannya amat sangat rendah 500.000, Iya betul. 300.000. Jadi jadi kekurangan guru. Jadi gini, karena itu kan harus terus menanamkan optimisme kepada semua guru gitu. Tapi di sisi lain tata kelola ini harus diperhatikan juga supaya kita tuh fair. Kan gini, hidup tuh gak akan selamanya, benar gak sih? Kita Benar. itu bertumbuh bakal tua, memerlukan orang-orang seperti kalian yang hebat-hebat gitu. Amin. Iyalah, adanya di pusat kota. Tapi bayangkan gak sih mereka yang ada di daerah-daerah memerlukan orang-orang yang dedicated, benar gak sih? Betul. Jadi terus mereka tuh juga suatu saat bertumbuh punya keluarga, pengen punya anak, Iya. bener kan? Heeh. Mereka pengen nyekolahin anaknya, terus nggak mampu. Gimana tuh Iya, kira-kira sedih banget siklusnya? tuh. Makanya PGRI itu berusaha balance. Iya. Ya. Kami harus memperjuangkan mereka tuh betul, tetapi kami juga terus mendorong profesionalisme, tapi diskrepensi itu dikecilkan gitu kan. Berbicara dengan semua pihak gitu. Itu karena kita harus memperjuangkan satu aspirasi guru satu sisi, tapi keberadaan mereka tuh for the best interest of children, right? Betul. Ya. Betul. Jadi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Iya, kita. sebesar-besar untuk anak. Tujuannya kan untuk siswa. Keberadaan kita. Betul. Terus lebih lanjut lagi nih untuk Indonesia. Kalau anak kita itu cerdas, bertumbuh, tuh Iya. Indonesia To bakalan the maju. fullest potential, Iya. of course ya, Indonesia Iya, maju. benar. Itu dia. Jadi untuk itu saya selalu mengatakan ayo make it balance. Iya. Terus ini jadi menyinggung lagi, jadi nyambung lagi ke tadi guru-guru honor yang penghasilannya sangat kecil ya, Prof ya. Terus kira-kira apa yang PGRI lakukan sejauh ini? Tuh banyak banget yang halo Prof Eko, halo sayang, Miss Tiana, sama Eyang. Oh, so sweet.
So sweet, cantik dan pinter sekali. Aduh. Saya kelas 3. Saya kelas 3. Kelas 3. Coba keren. Dulu waktu dibuka. kamu sakit dulu sama yang udah. Ini nih kalau yang kayak gini gimana kita itu kan bisa masa Iya, depan betul. Indonesia kayak gimana keren. Cemerlang. Cemerlang. Kelas Waktu nyanyi itu keren banget sih. Oh, suka nyanyi ya? Suka nyanyi. Keren, nyanyi di mana? Nyanyi. Aku sudah ekskul. Oh, ekskul nyanyi juga. Nah, kayak gini. Ini nih tantangan guru bisa anak sehebat seperti ini bisa menyatakan dirinya dan percaya. Iya. Yang nyanyi apa tuh aku suka banget itu Pras Eko. Nyanyi apa sih yang waktu direkam? Na 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 na. Apa sih itu yang di Oh, itu masih sama istri. Ih, Oh, Tiana nyanyi ini apa Indonesia itu apa? Mama nyanyi lagu apa Indonesia? Oh, Indonesia. Gitu ya? Benar? Iya. Indonesia. Aku bangga. Menjadi anak Indonesia. ih, keren banget. Kita duet asik. Kita tuh pengennya semua anak Indonesia kayak gini. Betul ya, percaya diri. merasa aman ya. Sekolah paduan suara sama melukis. Oh, paduan suara dan melukis. Dan Harus punya art ya. supaya tahu semua ini putrinya Profesor Eko Indrajit dan Ibu Lisa. Ya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Ya. Keren sekali. Keren sekali. Main dulu ya. Main dulu. Yeah. Ya Allah keren banget. Seru. Ya itu langsung contoh langsung ya Prof ya, bahwa itu tujuan kita anak-anak itu percaya diri, berani untuk speak up, menunjukkan itu potensi terbaiknya ya. Iya, itu dia tuh. Aman. Itu ibu bapaknya yang juga di rumah sadar betul apa yang harus dikembangkan buat anaknya. Iya, Terus di sekolahnya dia merasa nyaman dan percaya. betul. Nah, kebayang nggak kalau itu terjadi di seluruh anak-anak Indonesia? Itu Indonesia keren banget sih, langsung merinding loh Prof. Iya, itu yang sebenarnya saya harapkan. Saya nggak mau terlalu banyak ngomongin yang complicated. Betul. Ada saatnya ya ngomong. Saya harus ngomong, Kurikulum. ngomong besar kurikulum. Betul. Saya ada saatnya saya harus ngomong tentang policy yang nggak berpihak. Tapi Iya. kalau kita ngobrol-ngobrol gini, sebenarnya kita semua bisa melakukan yang terbaik buat Indonesia. Iya betul. Cuma kayak tadi balik lagi ya, 60% cinta. Itu tentang komitmen, Iya. kasih sayang, dan itu sebenarnya itulah pendidikan. Iya, Ya, jadi ayolah kita ajak supaya rasa cinta, kebanggaan sebagai guru tumbuh. Dan bagi saya yang paling penting, kalian nih anak-anak muda nih, bintang guru nih, ya, adalah kelompok muda yang tertarik di dunia pendidikan dengan segala tantangannya. Gimana virus itu bisa disebarkan ke seluruh tanah air, kayak gitu. Iya, betul. Oke, sepertinya acaranya mau mulai. Baik, sahabat guru di seluruh Indonesia, semoga bincang-bincang yang singkat tadi dengan Prof ini bisa menginspirasi kita Tahu semua. nggak Mbak, aku tuh nggak biasa-biasa dipanggil Prof Uni. Aku biasa dipanggil Bu Uni. Ibu Uni, karena Iya. dikenalkannya sama Mbak Siska sebagai Prof iya, Uni. memang secara akademik begitu. Iya. Tapi saya lebih suka dipanggil Lebih Bu suka Uni dipanggil supaya Ibu. anak-anak merasa dekat, Oke. supaya guru-guru merasa ini ibunya, Oke, bisa oke. ngobrol apa aja. Ya. Gitu. Jadi terima kasih wawancaranya dengan Bu Uni dan semoga tadi menginspirasi. Diingat bahwa dari cinta 60% dari semua masalah sudah selesai. Kita nggak perlu mikir yang jelimet-jelimet tadi, menyentuh sekali apa yang datang dari hati, perhatian pasti akan sampai juga ke siswa-siswi kita. Terima kasih Bu Uni atas waktunya. Terima kasih Semoga Mbak, bisa bertemu senang lagi di sekali lain dengan waktu. Bincang Guru. Saya penonton setia Bincang Asik. Guru.